Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from 7th group. The members consist of Risma Rahmawati, Fitria Nur Fatima, and Ika Lestari Ningrum. This video was made to fulfill the English instructional design. The theme is scientific approach. Oke, langsung masuk ke RPP-nya. Ini RPP SMP, Satuan Pendidikan, SMP Negeri 1 Kartasura, mata pelajaran Bahasa Inggris, kelas 7 semester 1, materi pokoknya Greeting and Leave Taking dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran, kita memilih Contextual Teaching and Learning atau CTL. Apa sih CTL itu? CTL ialah pendekatan pembelajaran di mana guru berinisiatif menghubungkan pembelajaran dengan kondisi di lingkungan sehari-hari siswanya. Serta guru juga bisa mendorong para siswanya untuk mengaitkan materi pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Dengan pengertian ini, kita menyusun langkah-langkah pembelajaran, salah satunya yaitu guru menugaskan siswanya untuk mengaitkan materi yang telah dibahas, yaitu kalimat greeting and leave taking dengan pengalaman peserta didik atau dengan lingkungan sekitarnya. Nah, CTL ini ada syaratnya. Syaratnya berupa siswa perlu diajari kegunaan atau manfaat, hakikat belajar, serta cara untuk mencapai sebuah tujuan. Ini kita menyusun salah satu langkah lagi dari syarat CTL ini, yaitu kegunaan ataupun manfaat, di mana guru menjelaskan kepada siswanya apa sih kegunaan dari kalimat greeting and leave taking, di mana mereka bisa diaplikasikan seperti itu, apa saja bedanya dari kedua kalimat tersebut. Yang kedua yaitu model pembelajarannya. Model pembelajarannya berupa inquiry based learning, yaitu model pembelajaran yang mengutamakan pada proses anak untuk mencari tahu dengan berbagai pertanyaan, ide, dan analisis. Nah, kita juga menyusun langkah-langkah pembelajaran dari sini. Yang pertama yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk bertanya, serta guru menugaskan pada siswanya untuk menganalisis video. Ini ada kaitannya dengan metode pembelajaran, berupa diskusi, tanya jawab, ceramah, serta presentasi. Oke, untuk media pembelajaran akan dijelaskan Mbak Risma. Oke, media pembelajaran. Nah, medianya pertama ialah video dan yang kedua ialah teks tulis dan lisan. Nah, untuk teks tulis dan lisan ini berupa naskah dialog percakapan. Kemudian alat dan bahan, laptop, LCD, speaker, alat tulis, dan kamus bahasa Inggris Indonesia. Lalu untuk sumber belajarnya bersumber dari dua hal. Yang pertama ialah buku teks. Yang digunakan ialah buku teks bahasa Inggris When English Rings a Bell, buku berupa buku guru dan buku siswa. Nah, untuk buku gurunya yang berwarna pink di sebelah kiri ini, dan untuk buku siswanya yang berwarna agak biru ini di sebelah kanan. Kedua buku ini diterbitkan oleh Kemendikbud. Lalu yang kedua bersumber dari video yang diambil dari YouTube. Yang pertama video berjudul Greeting and Farewell in English, Basic Phrases in English. Untuk video yang pertama ini diambil dari kanal YouTube English Vlog. Dan yang video kedua berjudul Theme 1 Greeting, Good Morning, Goodbye, ESL Song and Story, Learning English for Kids, dari kanal YouTube English Sing Sing. Lalu kegiatan pembelajaran
Dalam scientific approach, ada 5 tahapan dalam pembelajaran. Yang pertama ialah mengamati, kedua menanya, ketiga mengumpulkan data, keempat mengasosiasi, dan yang kelima ialah mengkomunikasikan. Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran yang pertama, kegiatan pendahuluan, tahapan mengamati. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya ialah berupa orientasi, yang mencakup pertama, peserta didik bersama dengan guru berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran. Kedua, peserta didik diberi motivasi dan apersepsi berupa diberi informasi tentang materi atau tema atau kegiatan yang akan dilakukan, lalu diberi gambaran tentang manfaat mempelajari materi atau tema atau kegiatan tersebut, dan lalu mengkaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik pada materi atau tema atau kegiatan sebelumnya, dan diberi pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Dan yang ketiga ialah peserta didik diberi informasi mengenai tujuan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan ini memerlukan waktu sekitar 10 menit. Lalu untuk kegiatan inti dan kegiatan penutup akan dipaparkan oleh Mbak Iha. Silakan. Selanjutnya, kegiatan inti. Di sini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan dengan waktu 60 menit. Menanya, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, merumuskan masalah. Pertama, peserta didik mengamati video yang berkaitan dengan ungkapan greeting and leave taking. Kedua, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi pembelajaran yang berkaitan dengan ungkapan greeting and leave taking. Selanjutnya, mengumpulkan data. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, merumuskan hipotesis. Pertama, peserta didik menemukan ungkapan greeting and leave taking dalam dialog sederhana. Kedua, peserta didik membedakan penggunaan ungkapan greeting and leave taking dalam dialog sederhana. Dan ketiga, peserta didik secara berkelompok diminta merumuskan hipotesis atas rumusan masalah yang dibuat. Selanjutnya, mengasosiasi. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, mengumpulkan data, peserta didik secara berkelompok, mengulangi contoh ungkapan greeting and leave taking di kehidupan sehari-hari sebagaimana contoh dalam buku siswa. Dan selanjutnya, mengkomunikasikan. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, merumuskan kesimpulan. Pertama, peserta didik menuliskan dialog singkat yang memuat ungkapan greeting and leave taking secara berkelompok. Dan kedua, peserta didik membacakan dialog yang telah dibuat di depan teman-teman satu kelas. Selanjutnya, kegiatan penutup. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yaitu: pertama, peserta didik bersama dengan guru membuat kesimpulan atau rangkuman pembelajaran hari ini. Kedua, peserta didik melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Ketiga, peserta didik mendapatkan umpan balik mengenai pembelajaran hari ini. Keempat, peserta didik mengetahui materi untuk pertemuan berikutnya. Kelima, peserta didik bersama dengan guru berdoa menurut agama dan keyakinan atau kepercayaan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan durasi waktu 10 menit. Okay, we think enough for this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.